TPA Legok Nangka. Kemudian keberangkatan truk yang tidak pasti sesuai fakta di lapangannya itu truk pergi dari pool itu tidak tepat waktu, Bu. Biasanya jam 5 itu udah berangkat, ini ada yang jam 8, jam 9 itu baru berangkat dari pool. Kemudian pengalokasian truk sampah yang berjenis dump truck, pengalokasiannya sendiri dari data Dinas Kebersihan itu dump truck itu hanya sekitar 13, sedangkan TPS yang dilayani sekitar 120, Bu. Seperti itu. Ini ada rute yang dilalui truk sampah dari tengah kota Bandung menuju TPA Sarimukti. Sedangkan ini yang dari kota Bandung ke TPA Legok Nangka. Kemudian theoretical basis metode VRP sendiri dapat disebut sebagai penentuan untuk sebuah susunan optimisasi dari rute-rute yang dilakukan oleh iring-iringan kendaraan untuk melayani pelanggan yang telah ditentukan. Dan ini adalah salah satu hal yang penting dipelajari di mana masalah optimisasi yang berdasarkan rute dikemukakan oleh Todd Figo pada tahun 2002. Kemudian untuk perumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana melakukan perututan truk sampah berjenis dump truck pada setiap wilayah operasional di Kota Bandung. Kemudian yang kedua, apakah perlu penambahan truk sampah berjenis dump truck 10 meter kubik di wilayah operasional Bandung? Yang ketiga, bagaimana hasil pengelompokan ulang di seluruh TPS di Kota Bandung sendiri? Yang keempat, bagaimana perbandingan biaya operasional pada kondisi existing dan kondisi sekarang? Yang kelima, bagaimana hasil pengerjaan rute truk sampah di Kota Bandung? Kemudian tujuan penelitian dengan menggunakan metode saving heuristik dapat melakukan perututan berdasarkan kapasitas truk sampah dengan titik akhir masing-masing TPA Legok Nangka dan Sarimukti. Yang kedua, dengan metode saving heuristik mengetahui pembagian untuk operasional truk sampah. Yang ketiga, dengan metode saving dapat mengalokasikan truk sampah berjenis dump truck berkapasitas 10. Untuk asumsi dan batasannya, yang pertama perjalanan dimulai dari pool dan diakhiri dengan pool. Kedua, kondisi truk dalam keadaan siap jalan. Yang ketiga, jenis kendaraan yang diteliti adalah dump truck berkapasitas 10 dengan faktor kompaksi 2 meter kubik menjadi 12 meter. Kemudian waktu loading sampah dari 15 meter per kubiknya, 15 menit per meter kubik. Kendaraan yang digunakan layak jalan, data kecepatan tempuh, dan pemetaan menggunakan Google Maps. Yang selanjutnya, manfaat penelitian melakukan pengelompokan sampah untuk setiap TPS di Kota Bandung, memberikan perbandingan untuk meta heuristik, menghasilkan penjadwalan untuk truk sampah dengan kondisi real. Untuk literature review, yang pertama perkembangan VRP, kemudian klasifikasi VRP, kemudian meta heuristik, kemudian state of the art-nya. Titik akhir truk sampah adalah bukan di SPA atau di Gede Bage. Kemudian penelitian hanya dilakukan di sebagian kota Bandung, dilakukan di seluruh kota Bandung. Belum adanya penjadwalan khusus untuk truk sampah yang berjenis dump truck. Kemudian belum adanya penelitian pemilihan TPA menuju TPA Legok Nangka. Basic metodenya berasal dari Saudara Rizky Hakiki 2016, penelitian mengenai pendistribusian raskin dengan metode savings heuristik untuk pembagian beras bantuan di Kota Subang dengan alokasi 1,8 juta ton beras dengan waktu operasional hanya 664,8 menit dan total jarak tempuh kendaraan sebesar 267,2. Kemudian Saudari Himawati Bojalastari dengan penelitian 2013, penelitian dalam pembentukan truk
rute truk sampah di Kota Bandung dengan menghasilkan penjadwalan karena kondisi existing pengambilan seminggu 2 kali menjadi kondisi usulannya itu menjadi setiap hari. Untuk research metodenya pertama dimulai dengan K-means clustering, pengelompokan di wilayah TPS di Kota Bandung. Kedua, shaping heuristic, solusi awal pembentukan rute dan jadwal truk sampah. Yang ketiga, end colony, pengoptimalisasian rute truk sampah dan jadwal truk sampah dari shaping heuristic. Yang pertama ini ada flowchart dari K-means sendiri. Yang kedua adalah flowchart dari shaping heuristic, kemudian disambung dengan uncolony-nya, dan di akhir baru pembentukan rute yang sebenarnya Pak berdasarkan kapasitas. Di sini ada sistematik pemecahan masalah. Kemudian di sini pengolahan data untuk K-means. Pertama, kita tentukan koordinat latitude dan longitude dari setiap TPS. Kemudian dihitung dengan Euclidean distance dengan persamaan X, Y, akar X min A kuadrat ditambah X 2 min B kuadrat. Sebagai contoh, yang pertama ini adalah X dari pool, X dari pool, dari titik X pool, yaitu titik longitude. Kemudian yang kedua adalah titik longitude dari TPS-nya sendiri. Kemudian yang X2 ini adalah titik latitude dari poolnya sendiri. Kemudian yang B ini adalah titik latitude dari TPS. Kemudian dihasilkan sebesar 0,01786 sentroid untuk sentroid Bandung Timur update-nya. Ini dilakukan untuk setiap sentroid Bandung Utara, Selatan, dan Barat. Kemudian dipilih nilai terkecil dari setiap pool sentroid. Dapat dilihat Pak di tabel. Ya, kebetulan untuk Bandung Timur itu semua di area Bandung Timurnya nilai terkecilnya. Setelah didapatkan hasil persamaan yang pertama dari titiknya, maka dilakukan update. Yang pertama langkah selanjutnya adalah melakukan update nilai sentroid berdasarkan nilai terkecil pada tabel sebelumnya dengan persamaan X1 ditambah X A dibagi 2, Y-nya X1 ditambah B bagi 2. Untuk nilai yang pertama, yang 107,679 itu adalah nilai dari sentroid Bandung Timurnya, Pak. Kemudian untuk nilai 107,66-nya ini berdasarkan dari nilai latitude panorama alam Parahyangan ini. Selanjutnya untuk yang Y-nya sama Pak, longitude-nya dimasukkan, kemudian dapatkan hasil, dan ini menjadi nilai ini menjadi nilai untuk sentroid update terbaru untuk kemudian dihitung kembali ketika ada perubahan, apakah di nilai terkecilnya di Bandung Barat atau di Bandung Timur atau di Bandung Selatan, seperti itu. Dan dihasilkan seperti ini Pak untuk hasil perhitungan dari keseluruhan. Nah, untuk perubahannya sendiri itu terlihat di Bandung Barat. Jadi Bandung Barat sendiri untuk yang abu-abu ini dapat dilihat hanya dari 14, Bandung Barat hanya menjadi 6, sekitar 6. Jadi sebagian besar itu pindah ke Bandung Utara dan satu pindah ke Bandung Selatan.
Nah, ini untuk TPS terbaru, update yang terbaru di Bandung Timur, Bandung Utara, dari yang asalnya hanya 12 menjadi 21. Kemudian untuk Bandung Selatan menjadi 12, untuk Bandung Barat menjadi 6. Kemudian selanjutnya masuk ke perhitungan saving heuristik. Yang pertama, untuk saving sendiri dibuat daftar tabel matriksnya terlebih dahulu dari jarak yang Bandung ini dari tabel sebelumnya, kemudian dihitung untuk mengetahui nilai savingsnya. Pertama dari perhitungan dari panorama alam itu ke pool, kemudian Simpang Sari ke pool, kemudian dikurangi jarak antara panorama Simpang Sari. Seperti itu, Pak. Kemudian dihasilkan nilai savings yang dapat Bapak lihat di sini, nilai savingsnya. Kemudian diurutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. Didapatkan untuk contoh Bandung Timur ini, pertama dari pool Saluyu, RS Hermina Ujung Berung, Cipamokolan, Jalan Bunisari, Jalan Bojong Awi, Jalan Simpang Sari, Gria Ujung Berung, Santosa Asih, Tanabe, Panorama Alam Pariangan, Cukang, baru ke TPA. Untuk pengolahan data heuristik, dari hasil penghitungan tersebut, yang dari contoh Bandung Timur tersebut, didapatkan untuk pool Bandung Timur, untuk rute Bandung Timur, Bandung Utara, Bandung Selatan, dan Bandung Barat. Kemudian untuk pengolahan data koloninya sendiri, dari rute saving heuristik itu kita buat menjadi angka, Pak. Jadi diurutkan sesuai angka yang sesuai nomor urutan, diangkakan, diurutkan, kemudian dimasukkan ke dalam program MATLAB untuk dihitung dengan to-nya adalah 0,01 dengan alfa 1, beta 1, rho-nya 0,5, dan M 11, yaitu jumlah semutnya disesuaikan dengan jumlah TPS. Karena saya melihat di yang perhitungan sebelumnya yang saudari Puji itu sesuai dengan TPS jumlah N-nya dengan iterasi sebanyak 200 dan dihasilkan base cost-nya sebesar 56.600. Kemudian base tour solution untuk Bandung Timur sendiri menjadi yaitu dari pool menuju Jalan Bunisari, Jalan Simpang Sari, Panorama Alam, RS Hermina, Bojong Awi, Cikokang, PT Tanabe, Saluyu, Santosa Asih, Gria Uber, kemudian berakhir di TPA Lagok Nangka. Sama selanjutnya untuk Bandung Utara, sama dengan base cost dengan jumlah N-nya 20 dan base cost-nya sebesar 109.400 dengan hasil base tour solution Bandung Utara dapat Bapak lihat sendiri dan Ibu lihat sendiri. Kemudian untuk Bandung Selatan sama dengan base cost-nya sebesar 62.000. Kemudian untuk Bandung Barat sama dengan base cost-nya 65.500. Nah, setelah dihasilkan untuk rute tersebut, maka kita hitung berdasarkan pembentukan rute berdasarkan kapasitas truk sampahnya. Dapat Bapak lihat dan Ibu lihat di sini ada dari pool menuju Saluyu 4 dengan jumlah 4 meter kubik, kemudian ke RS Hermina Ujung Berung 2, kemudian ke Cipamokolan 4,5, kemudian ke Jalan Bunisari, TPA Lagok Nangka, lalu pool. Dengan kapasitas 14 meter kubik
sehingga 2,5 meter kubik pada TPS Bunisari dialokasikan untuk rute selanjutnya. Langkah ketiga, hitung kos dan waktu untuk rute 1. Untuk biaya operasional, fixed cost, dan variable cost. Fixed cost-nya sendiri dihitung dari gaji pengemudi ditambah gaji helper dan biaya administrasi. Untuk variable cost-nya sendiri, BBM, yaitu dialokasikan sebesar Rp3 per meter per hari. Biaya tol jika menggunakan tol dan lain-lain 10% dari total biaya BBM. Untuk total jarak dihitung dari tabel matrix, kemudian total waktu dihitung dari tabel matrix waktu. Untuk kecepatan kendaraan sendiri dihitung dari jumlah total jarak dibagi total waktu, didapatkan 9 meter per sekon atau sekitar 30 km per jam. Untuk fixed cost, total dari gaji pengemudi 70.000 per hari, dari gaji helper 60.000 per hari untuk 3 orang, ditambah biaya admin sebesar 50.000. Jadi total 300.000 per hari. Untuk variable cost-nya, BBM dikali jarak total ditambah 345.000 itu dari biaya karena tidak menggunakan tol di sini, jadi dari total biaya keseluruhan BBM dikali 10%, dia dapatkan 380.200 dengan biaya operasional 300.000 ditambah 380 sekitar 680.200. Untuk jadi dihasilkan untuk biaya operasional seluruh Kota Bandung, biaya operasional untuk di Bandung Timur sendiri 1.934.700. Kemudian untuk Bandung Utara sebesar, mohon maaf Pak, benar. Sebesar 11.578.000. Kemudian untuk Bandung Selatan sebesar 4.130.500. Untuk Bandung Barat sebesar 3.776.800. Untuk analisisnya, perubahan klaster terjadi untuk wilayah Bandung Barat dengan berkurangnya jumlah TPS dan berpindahnya ke klaster Bandung Utara dan Bandung Selatan. Untuk kesimpulannya, adanya perubahan dengan model MDC VRP untuk perutan truk sampah di wilayah Kota Bandung. Sekian Pak untuk presentasinya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Baik, yang sudah disampaikan ya, sudah cukup ya. Baik, kita lanjutkan, beri kesempatan kepada penguji pertama, kepada Bu Cucu, kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Ketika saya masih ada bingung ya, karena berkas yang saya terima itu entah mungkin apakah sudah ada perubahan pada dari Oktober sampai ke berkas yang sekarang, tapi yang pasti saya melihat sesuatu yang berbeda begitu ya, antara yang saya terima pada bulan Oktober dengan yang saya terima menjelang sidang ini gitu. Dan saya juga tidak tahu apakah memang apa yang Anda tuliskan itu sesuai dengan artinya ada panduan baru kah yang saya belum tahu gitu. Misalnya ini dari segi penulisan saja dulu ya, saya belum akan uji ya. Ya Bu. Misalnya pada setiap akhir bab itu lalu Anda menuliskan ini ya, saya sedang buka apanya.
Nah, ada table of contents gitu. Oh ya Bu. Itu apakah saya hanya menanyakan apakah memang itu sesuai dengan panduan baru yang saya kebetulan belum tahu barangkali. Apakah begitu? Gitu. Jadi ini kebetulan ada uh, ada koordinator dan sekaligus kaprodi begitu ya. Jadi begitukah panduan yang sekarang begitu? Kalau memang iya, kok masih ada itu ya, masih ada ya campur begitu ya, karena kalau saya lihat di buku table of content itu kalau mau per bab itu di awal bukan di akhir gitu. Iya Bu. Itu itu Ya, kreasi Anda atau memang uh, panduannya yang baru seperti itu? enggak Bu, izin menjawab Bu, mohon maaf sebelumnya. Itu memang kesalahan saya Bu. Yang pertama, saya lupa untuk menghapus itu karena kan untuk ini kan dipisah-pisah Pak, Bu, bab 1, 2, 3, 4. Jadi saya buat untuk daftar isinya sendiri di akhir gitu untuk disatukan di bagian lain gitu di Word beda lagi yang satu lagi untuk daftar isi khusus Bu. Jadi mohon maaf kalau itu memang kesalahan saya Bu. Oke. Ya, jadi saya membaca yang versi yang masih salah begitu. Iya Ya. Bu. Ya lupa diedit itu Bu. Ya mohon maaf. Ya. Terus saya juga masih membaca di mana ya, saya lupa ya, oke, ini di sebelum perumusan masalah di bab 1. Ya Bu. Adapun model yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah MDCVRP, Multi-Depot Capacitated Vehicle Routing Problem. Ya. Itu juga belum diedit itu. Yang mana Bu? Multi-Depotnya. Apakah Anda masih bekerja dengan multi-depot? Iya Bu. Iya. Ya. Bukannya tadi katanya sekarang yang jadi depotnya itu adalah legok nangka aja? Bukan Bu. Depot di sini adalah pool. Jadi pool itu kan dibagi 4 Bu. Pool itu kan dibagi 4 untuk Bandung Utara, Bandung Timur, Bandung Selatan, Bandung Barat. Nah, untuk titik akhirnya itu adalah Goknaka seperti itu, Bu. Anda kerjakan se-Bandung Raya? Iya. Pekerjaan Anda Iya, se-Bandung Bu. Raya? Iya. Untuk kota Bandung. Iya, tetapi masing-masing pool berbeda kan? Itu tadi Ya. yang Anda bagi menjadi 4 itu. Iya, Bu, betul. Terus yang mengkoordinasikan keempat daerah ini, keempat pool ini siapa? PD Kebersihan, Bu, untuk koordinasinya. Nah, apakah Demtraknya itu ada di masing-masing pool? Iya. Oke. Jadi kalau begitu kenapa Anda harus lakukan se-Bandung Raya ya? Kenapa tidak pada satu pool saja? Karena posisi poolnya itu berbeda-beda tempatnya, Bu. Ya, iya, justru karena berbeda-beda. Kalau satu sih ya tidak disebut sebagai multi depot barangkali. Iya. Terus ya itu saya masih melihat Anda ini di posisi mana begitu ya. Penelitian yang Anda lakukan itu berarti Anda itu berdirinya di mana, di PD Kebersihan kah atau di masing-masing wilayah? Untuk masing-masing wilayah, Bu, perhitungannya. Jadi setelah saya ngobrol dengan bagian itu di kantor wali kota, katanya udah aja dibagi 4, coba kemudian dihitungkan gitu. Karena untuk nanti kan ada penambahan pool baru, Bu. Jadi kita lihat dulu keadaannya untuk 4 wilayah ini gimana, apakah worth untuk ditambah lagi atau sudah cukup gitu untuk wilayah ini, pembagian wilayah ini, seperti itu, Bu. Nah, terus sebetulnya kan kalau kita menggunakan model multi depot itu tidak persis sama dengan model yang hanya CVRP saja. Ya, betul, Bu. Ya, terus bagaimana Anda
menjelaskan bahwa Anda sebetulnya bukan mengerjakan hanya CPRP, tetapi multi depot. Itu di mananya, di bagian mananya? Di bagian pembagian poolnya, Bu. Soalnya kalau untuk VRP biasa itu poolnya satu, tujuan akhirnya memang satu, seperti itu. Untuk kalau tunggu, diulang. ya, Kalau Bu, VRP biasa, kalau VRP biasa kan dari pool ke ke tujuan akhir, pembagian wilayah, pembagian ke ya, istilahnya ke konsumen lah, istilahnya seperti itu aja, Bu. Kalau untuk multi depot biasanya itu dari 4 depot, dari beberapa depot, kemudian truk kendaraan berjalan bersamaan, beriringan gitu, Bu, untuk melayani wilayah masing-masing wilayah, seperti itu dengan waktu yang bersamaan. kan tadi saya tanya, depotnya itu apa? Masing-masing katanya, masing-masing pool. Dan itu terpisah. Jadi kok harus ya antar depot itu harus beriringan begitu? Iya, Bu, Kan harus. melayaninya beda-beda di masing-masing wilayah. Enggak, maksudnya waktunya, Bu, untuk waktunya misalkan untuk hari Senin. Untuk hari Senin truk berangkat bersamaan gitu. Jadi pada jam 5 itu truk berangkat bersamaan di tiap-tiap depot, di tiap-tiap pool, seperti itu, Bu. Iya, mereka bersamaan berangkat itu Ya. Dari masing-masing pool kan? Ya, betul. Ya, yang saya tanya kaitannya kalau Anda menggunakan model multi depot dengan menggunakan single depot gitu, itu kan tidak persis sama begitu. Kalau itu kan hanya, oh janjian yuk kita berangkat jam 5 yuk gitu. Supaya apa? Supaya ya saya nggak tahu supaya apa ya, apakah supaya sampainya di TPA itu bersamaan, ya juga belum tentu juga karena kan masing-masing daerah punya jarak tertentu gitu. Ya, itu mah kan hanya jadwal gitu. Ini saya melihatnya belum sampai ke jadwal, melihatnya pada bagaimana Anda menggunakan model multi depot ini yang sebetulnya tidak persis sama dengan ketika kita melakukan hanya single depot gitu. Itu kan hanya bukan dari yang jawaban Anda itu bukan dari model, tapi janjian aja setiap pool harus berangkat jam 5 begitu. Entah ya untuk tujuan apa, apakah supaya tidak mengganggu lalu lintas kah atau apa. Ke situ. Tapi ini dari segi modelnya sendiri. Untuk segi modalnya sendiri perhitungannya sama, Bu, seperti single depot. Karena pembagian multi depot itu tidak bisa dihitung secara langsung, keempatnya dihitung secara langsung, Bu, tapi dihitung satu persatu sama seperti VIP biasa, hanya saja membedakannya ini ada 4 depot, 4 titik, gitu. Seperti itu, Bu. Itu dia yang tadi saya tanya, Anda itu berdiri di mana? Kalau Anda berdiri di Dinas Kebersihan, Anda harus membuat rencana itu untuk seluruh depot gitu sekaligus. Tapi kalau Anda berdiri di salah satu depot saja, ya sudah kerjakan itu saja. Kenapa harus memikirkan depot yang lain gitu? Tapi beda kalau Anda berdirinya sebagai orang dinas kebersihan. Semuanya harus direncanakan begitu. Iya, jadi jadi Anda tuh di mana sebetulnya? Ya, kalau saya melihatnya Anda hanya melakukan pengulangan perhitungan di 4 wilayah gitu dengan cara yang sama. Jadi itu single depot, hanya Anda melakukannya 4 kali karena ada 4 wilayah menurut Anda. Anda melakukan perhitungan 4 kali. Berbeda dengan kalau Anda sebagai orang dinas kebersihan yang sekaligus merencanakan untuk seluruh depot, ada berapapun depotnya gitu. Tapi itu dikelola sekaligus direncanakan bersamaan gitu. Nah, itu yang tadi saya maksudkan Anda itu di mana begitu. Jadi kalau ini enggak ya, Anda itu ada di salah satu depot, tetapi pindah sekarang depot ini, besok nanti lagi di depot yang satunya, berikutnya sampai 4 kali melakukan perhitungan gitu ya? Enggak, Bu. Jadi kalau ini tuh karena saya hanya presentasi, perhitungannya mah tetap sama, Bu, untuk di waktu yang sama untuk bukan waktunya. apanya, Bu?
perencanaannya Ya. yang Anda lakukan itu adalah untuk wilayah mana Bandung Barat misalnya. Ya. Ada perencanaan untuk Bandung Utara, ada perencanaan untuk Bandung mana lagi 4 wilayah tadi ya, gitu Ya. kan? Ya. Gitu ya. Nah, kan itu datanya masing-masing. Ya, betul. Jadi Anda melakukannya untuk Bandung Barat, solusinya Ya. ini, untuk Bandung Timur, solusinya ini, gitu kan? Ya, betul, Bu. Iya, ya itu Ya. yang saya maksud, berarti Anda melakukan perhitungan sebanyak wilayah. Kalau wilayahnya ada 4, berarti 4 kali perhitungan. Apa yang Anda hitung sebetulnya? Yang Anda hitung kalau masing-masing seperti itu adalah model single depot. Tapi Anda melakukan 4 kali karena ada 4 wilayah. Akan berbeda dengan kalau Anda berdiri di dinas kebersihan, Anda melihat oh ini ada 4 depot. Semuanya itu harus direncanakan bersamaan. Maka Anda menggunakan model multi depot dan keempatnya itu dilaksanakan perencanaannya itu bersamaan, tidak satu persatu gitu. Oh iya. Nah, jadi kalau memang Anda melakukan perhitungan 4 kali ya, dan itu ya yang saya baca, maka ini pernyataan di sebelum perumusan gitu ya, di bagian akhir dari latar belakang. Adapun model yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah multi depot positivity api itu mungkin sebaiknya tidak ditulis multi depot gitu. Iya, Bu. Ya. Ya, Nah, terus ini juga ya, jadi perumusan masalahnya, bagaimana melakukan perutean truk sampah berjenis dan truk pada setiap wilayah operasional di seluruh kota Bandung, itu kan ya, jadi sudah pada setiap wilayah operasional. Kalau Anda mau multi depot itu kan di Bandung Raya lah gitu ya. Nah, dan ini jadinya saya tidak melihat Legok Nangka atau Sari Mukti karena apa? Karena tadi Anda bilang depotnya bukan Legok Nangka, bukan Sari Mukti, tetapi masing-masing pool katanya. Jadi seperti apa ya Legok Nangka dan Sari Mukti itu peranannya di sini? Sebagai tempat akhir, Bu, pembuangan. Jadi setelah pembuangan itu balik lagi ke pool. Seperti itu, Bu. Ya, padahal kan kalau dari masing-masing pool ke Legok Nangka itu tinggal jalan aja ya, Ciko ya? Iya. Dari pool itu tinggal langsung berangkat ke Legok Nangka atau ke Sari Mukti gitu? Enggak, Bu, ke TPS dulu. Ke TPS. Nah, kan berarti rutenya itu, peruteannya itu adalah dari satu TPS ke TPS lain di satu wilayah. Iya. Betul nggak? Iya, betul, Bu. Iya. Ya, jadi mau ke Legok Nangka, mau ke Sari Mukti, pokoknya kalau sudah selesai di TPS terakhir di satu wilayah, lalu dia berangkat dan di situ sudah tidak ada perutuhan lagi kan, karena rutenya tadi Anda juga sudah menunjukkan gambarnya kan tinggal lurus aja ke masing-masing TPA gitu ya. Itu ya, jadi sebetulnya Anda cukup satu saja menentukan rute pengambilan. Rutenya ini bukan pengantarannya, rute pengambilan sampah dari TPS ya, dari sekian TPS yang ada di wilayah mana gitu. Itu sebetulnya memang lebih sederhana, tetapi lebih ya artinya apa ya lebih pas lah ya sesuai dengan yang dilakukan. Bahwa Anda mau melakukan 4 kali perhitungan karena ada 4 wilayah, ya nggak apa-apa, tetapi yang rutenya itu adanya di masing-masing wilayah gitu. Bukan ke TPA-nya. Jadi TPA mau di Legok Nangka, mau di manapun ya itu nggak ngaruh kan, itu tinggal pergi aja gitu. Oke, terus ini ya, bagaimana perbandingan kondisi existing dengan kondisi sekarang. Itu di bab 1 halaman 9 ya, nomor 4 untuk perumusan masalah. Kalau saya sih rasanya existing kan ya sekarang ini, terus bedanya apa? Itu
Yang dimaksud apa ini, Jatmiko? Bagaimana perbandingan kondisi existing dengan kondisi sekarang? Bukannya itu juga ya? Iya, Bu. Yang Ya, dimaui apa sebetulnya? jadi apa? Hanya sebagai acuan saja, Bu, bahwa perhitungan yang setelah dilakukan dengan metode K-means, kemudian setting heuristik, kemudian optimalisasi dengan end colony itu akhirnya seperti apa dengan biaya operasional seperti apa, sehingga ketika ada orang yang lain melakukan penelitian ada acuan bahwa oh seperti ini hasil hasil penelitian dengan metode ini. Kalau begitu mungkin kondisi sebelum dan sesudah penelitian dilakukan ya. Kalau kondisi existing itu ya saat ini dibandingkan dengan saat ini lagi kan dua hal yang sama, untuk apa dibandingkan? Ya ini masalah kalimat saja ya. Jadi Ya, Bu. kalau yang Anda inginkan adalah membandingkan kondisi sebelum Anda mendapatkan hasil penelitian dengan sesudah Anda melakukan penelitian, ya itu dua hal yang berbeda. Anda bisa bandingkan, tapi kondisi existing dengan kondisi saat ini ya itu juga gitu. Ya, Bu. Ya. Ya. Nah, terus tadi kan barusan saja Anda mengatakan apa? Jadi metodenya apa saja? K-means, kemudian setting heuristik, kemudian end colony. Tetapi K-means itu tidak menyelesaikan PRP. Iya. K-means itu digunakan untuk menentukan clustering. Iya. Ya, pengelompokan. Apa yang dikelompokkan? TPS, Bu. TPS-nya dikelompokkan. Ya. Apakah sekarang ini memang belum terkelompok itu, jadi masih ada lebih dari satu daerah yang mengklaim itu TPS kami gitu? Apakah begitu? Jadi kalau untuk saya bertanya langsung ke supir ya, Bu, ketika ditanya misalkan TPS Bandung Setiabudi TPS Setiabudi yang di Terminal Ledeng, ditanya itu Pak itu masuknya mana, Bandung Barat atau Bandung Utara? Nggak tahu, Bu. Makanya jadi dari situ apa ya, jadi ada kebingungan gitu mungkin untuk untuk supirnya, kemudian untuk ditanya di bagian DLHK-nya juga sama seperti itu, Bu. Ya, oke ya, itu karena Anda bertanya barangkali kebetulan yang ditanya itu tidak tahu persis ini masuknya ke daerah mana. Tapi bukan itu yang saya maksud. Kita bicara tentang keilmuan ya. Tadi saya tanya, Anda menggunakan K-means ya. K-means itu digunakan kalau kita melakukan clustering. Nah, Anda melakukan itu untuk mengklasterkan apa? Gitu. TPS, Bu. Iya, TPS. Apakah sekarang memang belum ada pembagian TPS gitu? Itu yang tadi saya tanya. Apakah ada satu TPS yang diklaim lebih oleh satu daerah gitu? Rasanya sih enggak gitu ya. Jadi dan kenapa harus melakukan clustering lagi? Karena begini ya, memang dalam PRP itu kan ada dua langkah yang kita lakukan ya, yaitu apa? Cluster first, road second, atau road first, cluster second. Ya, betul. Tetapi yang dimaksud cluster first di situ atau cluster second, pokoknya clusternya di situ, itu tidak dilakukan dengan menggunakan K-means itu. Apa yang dilakukan? Yaitu kita menetapkan, oh ini bisa dalam satu kelompok, karena apa? Karena kapasitas masih mencukupi, gitu. Itu jadi saya melihat ini ada K-means clustering. Digunakan untuk apa? Kemudian Anda mengatakan ini ya beberapa catatan yang membuat saya bingung, Jatmiko ya. Tadi dikatakan multi depot, kemudian ada K-means clustering. Padahal clustering untuk masing-masing wilayah, kan nantinya kan masing-masing wilayah ya, itu dikelompokkan, pengelompokan titik-titik TPS-nya itu adalah berdasarkan kapasitas angkut. Kalau masih cukup, masih bisa dikelompokkan ke dalam
ya itu ya kelompok tertentu. Karena kan satu wilayah itu bisa membentuk beberapa kelompok. Ya, seandainya yang harus diangkutnya itu lebih dari 12 meter kubik ya? Ya betul. Ya 12 lah gitu ya. Nah, wilayah Bandung Barat misalnya, itu total, Anda masih punya data? Sebut saja wilayah Bandung Barat. Berapa total sampah yang harus diangkut? Bentar. Atau Bandung mana aja lah. Nah, oke lah. Ini kan hanya misalkan saja ya. Misalnya ada 50 meter kubik ya. Ya. Nah, kalau kapasitasnya 12, misalkan di wilayah Bandung Barat itu total sampah yang harus diangkut 50 meter kubik. Kapasitas angkut hanya 12. Berarti kan di wilayah Bandung Barat itu tidak hanya akan ada satu kelompok, tidak hanya akan ada satu kelas gitu. Tetapi sebanyak 50 dibagi 12 itu sekurang-kurangnya butuh 4 sekurang-kurangnya. Kalau itu rata-rata 12 pun kurang ya, 5 maka 5 kali 12 60 ya nggak apa-apa karena kita nggak bisa mengangkut lebih dari 12 itu kan sudah dikompak ya kalau 12 itu ya gitu. Nah gitu jadi 5 salah iya 5 benar ya tadi saya bilang 5. Nah berarti nanti itu akan terbentuk kelompok pada Bandung Barat saja akan terbentuk kelompok berdasarkan kapasitas. Makanya saya tanya, Keminsnya ini di mana? Akan beda kalau Anda berdirinya di Dinas Kebersihan, Anda melihat ini Bandung Raya ini terlalu lebar, terlalu luas, sehingga harus dilakukan pengelompokan. Barulah Anda punya arti melakukan Kemins. Bandung Raya ini dibagi dulu ke dalam berapa wilayah berdasarkan Kemins. Kalau misalnya si K-nya itu kan bisa beda-beda, ya angka K-nya itu ya. Nah, ini berdasarkan kebijakan. Oke, Bandung dibagi 5 aja misalnya, atau dibagi 4, atau dibagi berapapun tergantung. Nah, si K-nya itu ada artinya untuk apa? Pembagian wilayah, gitu. Tapi kalau Anda kan wilayahnya sudah jelas ini, lalu untuk apa lagi dilakukan pengklasteran gitu. Ya, kalau Anda tadi kan salah satu referensi yang Anda gunakan Rizky Hakiki ya. Itu kebetulan bimbingan saya ingat. Dia beneran multi depot, itu kan Bulog ya. Yeah. Dia multi depot dan belum ada pembagian. Karena itu lalu dilakukan pembagian, tapi dia tidak menggunakan Kemins, dia menggunakan pembagiannya itu dengan menggunakan ongkos transportasi gitu. Ya, nah itu kenapa belum ada wilayahnya gitu. Ya, nah, yang Anda ini wilayahnya sudah ada, makanya tadi saya bilang juga harusnya Anda sudah saja di salah satu wilayah, tetapi Anda melakukan keseluruhan ya nggak apa-apa, itu hanya pengulangan perhitungan untuk kondisi yang sedikit berbeda barangkali. Nah, terus tadi kan ada Kemin, kemudian apa? Saving. Kemudian apa? N-colony, Bu. N-colony. Si saving heuristik ini Anda gunakan untuk apa? Untuk pembentukan rute awal, Bu. Rute sebagai awal. Ya heuristiknya untuk masuk ke meta heuristik. Ya, oke. Itu dijadikan rute awal. Lalu Anda masukkan sebagai input ya, initial solution pada end koloninya. Ya, betul. Ya. Nah, seberapa, apakah, karena tidak wajib kita memperoleh perbaikan ya, walaupun kita sudah menggunakan end koloni gitu. Ya. Anda mendapatkan perbaikan seberapa jauh? Untuk perbaikan sendiri cukup signifikan sih, Bu. Karena dapat dilihat kan tadi dari tabel ini kan, dari tabel iterasi kan dapat dilihat, Bu, dari asalnya 10,1 turun itu menjadi berapa ya? Apa yang turun? Cost-nya, Bu. Ongkosnya. Kenapa ongkosnya bisa turun ya sampai sekian? Kalau saya melihat ongkos itu
belakangan ya, tanpa kita menghitung ongkos pun sebetulnya tidak apa-apa. Tapi dari segi rute, karena kan yang dilakukan oleh N-Colony itu perutuannya kan. Ya. Nah, dari segi rute, apa sih yang menyebabkan terjadi perubahan signifikan? Karena kalau untuk N-Colony kan sendiri kan Bu, jadi untuk secara keilmuannya tuh dari semut itu kan menyebar Bu, mencari rute terpendek dari semut. Setiap semut itu mencari rute terpendek, kemudian untuk mencari makanan, itu kemudian kembali ke sarangnya itu kan meninggalkan feromon. Oke, itu bicara tentang N-Colony-nya. Yang saya tanya, Anda sudah punya rute awal, initial solution, hasil dari tapping. Kemudian itu menjadi input ketika Anda memasukkan ke N-Colony. Lalu Anda bilang terjadi perbaikan yang sangat signifikan. Saya nanya, apanya yang menjadikan perubahan signifikan itu terjadi ketika Anda punya solusi berdasarkan saving heuristik dibandingkan dengan ketika Anda lanjutkan ke N-Colony. Apanya sih gitu yang sampai memberikan perubahan signifikan gitu? Mungkin dari ini Bu, dari perhitungan N-Colony-nya sendiri. Dari perhitungannya kan dari perhitungan N-Colony-nya sendiri kan berdasarkan perhitungan yang advance gitu. Kemudian rutenya jauh berbeda gitu. Rutenya jauh berbeda Bu, untuk rutenya sendiri. Seperti apa? Kalau misalkan dipetakan, Anda punya nggak gambar rutenya? belum Bu, itu rutenya. Ya, bagaimana kita bicara rute Anda tidak menggambarkan rutenya? Iya Bu, mohon maaf Bu. Ya. Jadi harusnya PRP itu keluarannya adalah gambar dari satu titik ke sejumlah titik kembali ke titik yang sama. Itu wajib ada kalau kita bicara PRP. Ya, Bu. Oke, satu lagi ya. Kalau saya melihatnya gini, Anda itu tidak menggunakan banyak metode. Jadi memang Anda akan menggunakan N-Colony, ya sudah ya. Jadi menentukan rute pengangkutan sampah dari ya kalau Anda mau empat-empatnya ya, dari 4, walaupun sebetulnya tidak harus ya. Karena akan beda kalau saya mengatakan 4 TPA, bukan, 4 depot begitu ya. Itu seolah-olah masing-masing depot itu punya kebijakan sendiri, padahal ini enggak. Sebetulnya kan Anda hanya mengulang perhitungan di wilayah yang lain gitu ya. Tapi oke, misalnya penentuan rute pengangkutan sampah di wilayah Bandung atau mau di kota Bandung begitu ya, dengan menggunakan N-Colony. Di dalam ketika Anda mengatakan akan menggunakan N-Colony, di dalamnya itu butuh initial solution dan Anda menggunakan saving heuristic sebagai initial solutionnya. Jadi bukan sekian metode Anda gunakan gitu. Ya, karena N-Colony nggak bisa dilakukan kalau Anda nggak punya initial solution. Apapun ya, meta heuristic itu butuh initial solution gitu. Mungkin itu saja Pak Yogi, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Cucu. Saudara Jatmiko, sebetulnya berikan fasilitas untuk record ya. Jadi Anda sambil mencatat apa yang harus diperbaiki, dan saya pun juga mencatat dalam catatan setiap dosen, juga penguji memberikan catatan perbaikan, tapi mungkin tidak selengkap kalau Anda yang menulis ya. Terima kasih Bu Cucu. Kita lanjutkan pada Pak Helmi sebagai penguji kedua. Silakan Pak.
Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak. Masih di mute, Pak Helmi. Masih di mute. Nah, makasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Yogi sebagai Ketua Sidang. Saya mencoba untuk melanjutkan beberapa pertanyaan dari Bu Cucu supaya saya bisa juga mendapatkan penjelasan yang lebih baik lagi gitu ya. Tidak banyak saya kira. Tapi pertama ya, tesis Anda ini kan mencoba untuk mendapatkan suatu rute ya, rute layanan pengangkutan sampah. Ya. Anda berangkat dari clustering dulu gitu ya. Jadi Anda mengelompokkan dengan menggunakan Cummins gitu ya. Saya sangat sependapat dengan Bu Cucu tadi bahwa Cummins ini bukan bagian daripada VRP. Ya. Di dalam berbagai permasalahan VRP itu tadi kan ada yang namanya cluster first, root second, atau cluster first, root second gitu ya. Dan statement bahwa ketika kita mencoba untuk membangun wilayah baru, layanan baru, boleh mungkin dengan tidak memperhatikan kapasitas gitu ya. Lalu kemudian Anda bisa menggunakan metode-metode di luar tadi itu, cluster first K, root second, atau root first, cluster second gitu. Nah, persoalannya adalah kemudian wilayahnya kan tidak berubah, tetap 4 wilayah gitu ya. Iya, Pak. Nah, menggunakan Cummins itu juga ada pertimbangan dengan situasional lapangannya kan gitu ya. Karena metode pengelompokan itu ada beberapa. Yang sederhananya adalah Cummins dan Passy-Semins gitu ya. Nah, pertimbangannya ketika Anda menggunakan Cummins itu apa itu? Pertimbangannya karena melihat ada di VRP sendiri. Beda. Saya sudah katakan bahwa tidak ada kaitannya Cummins dengan VRP gitu ya. Iya, Pak. Jadi melihat dari cluster first, root second itu, Pak. Jadi coba saya lihat di berbagai. Enggak ya, gini aja. Jadi ini saya memberikan pemahaman aja dan mohon mungkin koreksi bagi Bapak Ibu yang lain kalau saya salah. Ya, Pak. Jadi ketika misalkan Anda membuat wilayah baru, kita buat dulu kelompok-kelompok besarnya kan gitu ya, gitu. Karena kalau cluster first, root second itu terbentuk dari pertimbangan-pertimbangan teknis ketika Anda melakukan pembentukan rute gitu. Jadi Anda sudah mempertimbangkan kapasitas kendaraan dan sebagainya. Itu baru akan terbentuk nanti kelompok-kelompok kecil ya, sesuai dengan kapasitas kendaraan agar sekali jalan kendaraan ini itu dia bisa melayani beberapa TPS gitu. Tapi Cummins itu digunakan ketika Anda mempertimbangkan bahwa dari situasi lapangan bahwa ini kelompok-kelompok TPS ini ada yang berdekatan, ada yang berjauhan gitu ya. Nah, kalau saya lakukan pengambilan sampah ini bisa saja tidak optimal gitu. Maka saya kelompokkan dulu nih klaster TPS-TPS yang saling berdekatan gitu ya. Jadi dia dalam satu kelompok sendiri. Sementara yang jauh-jauhan itu kelompok yang lain lagi gitu. Ya. Ini sekalian ini saya beri pemahaman pada Anda ini gitu. Ya, Pak. Sehingga ketika Anda membeli Cummins, coba lihat, tunjukkan sekarang hasil Cummins-nya di mana sekarang. Coba, ada nggak matriks itu? Ya, Pak. Ini, Pak. Coba perbesar, bisa nggak? Ini saya buram sama mata saya ini. Bisa nggak ada perbesar itu? Nah, mana yang menentukan jarak di sini? Ini, Pak. Untuk ini, Pak, yang abu-abu ini. Jarak dari ini 0,00 itu apa artinya itu? 0,0016 apa satuannya ini? Satuannya jarak, Pak, meter. Jadi saya mengatakan berapa ini? 0,01 meter gitu, nggak sampai 1 meter. Kalau bukan jarak, Pak, jadi
dari titik latitude dan longitude-nya itu, bukan, Pak. ini hasilnya akhirnya setelah Anda lakukan perhitungan Cummins itu, kelompok-kelompoknya terdiri dari TPS mana saja gitu. Coba lihat. TPS. Ini Pak, TPS. Mana hasil akhirnya mana? Oh, hasil akhir ya, Pak. Iya, Ini, hasil Pak. akhir pengelompokannya mana? Ini, Pak. Kan harusnya sebelum ini kan ada jarak ya antar itu, apalagi namanya antar TPS gitu ya, gitu. Dari sana saya bisa melihat gitu ya, pengelompokan yang terjadi menggunakan Cummins itu adalah mereka-mereka yang punya kesetaraan, ya. Kesetaraan apa? Karena Anda menggunakan Cummins, maka Cummins itu menitik beratkan pada jarak antar satu lokasi atau TPS dengan TPS yang lain, sehingga dia mengelompok secara terstruktur TPS-TPS yang mempunyai jarak kemiripan panjangnya gitu. Iya. Jadi antar satu misalkan TPS 1 ke TPS yang lain itu 2 meter. TPS 2 ke 1 ke 3 itu 1,5 meter gitu. Itu tidak ada di dalam kelompok itu nanti satu TPS ke TPS yang lain itu misalkan 7 meter gitu. Itu sudah sangat jauh. Jadi secara distribusi normalnya itu, maka dia akan mendapatkan rata-rata satu jarak TPS ke TPS yang lain itu hampir sama gitu. Iya. Dan kelompok yang lain yang jauh-jauh itu dia juga akan mengelompok dengan sendirinya. Itu kalau Anda menggunakan Cummins gitu. Iya. Itu pertimbangannya. Nah, itu digunakan pada akhirnya ketika memang kita ingin mencoba membuat wilayah baru dengan asumsi wilayah yang ada itu akan diperbaiki gitu ya, karena misalkan ada perubahan ini nih, ada perubahan TPS nih letaknya, sehingga kalau kita gunakan wilayah yang lama itu tidak efektif lagi, sehingga mungkin harus dibuat wilayah baru. Ya. Kalau Anda gunakan fasi semin itu berdasarkan atas kemiripan total kemiripan daripada demand yang ada di masing-masing permintaan. Kalau dalam hal ini TPS ya mungkin rata-rata tumpukan sampah ya dalam satuan ton atau kilogram gitu. Jadi dia akan mengelompok pada TPS-TPS yang pada jumlah ton yang sama gitu ya. Itu ya gitu. Oke. Nah, yang kedua ya saya harap Anda paham ini. Yang kedua ya nah ini juga saya masih bingung ini. Anda gunakan multi depot VRT gitu ya. Saya sendiri sebenarnya ingin mendapatkan penjelasan dari pertanyaan Bu Tuju tadi itu gitu ya. Yaitu bagaimana sih framework berpikirnya gitu ya. Ketika ada multi depot itu, ada lebih dari satu depot itu, yang lalu kemudian depot ini itu diharapkan bisa memberangkatkan kendaraan untuk sejumlah TPS, lalu bagaimana koordinasinya gitu. Ya. Misalkan yang sederhana 2 depot nih. Lokasi berbeda. Di depannya sejumlah TPS terbentang gitu ya. Gitu. Lalu bagaimana nih saya cara mencari awalnya dulu ini gitu. Yang depot pertama itu bagaimana? Dia memilih memilih TPS-nya gitu ya. Kemudian yang depot kedua seperti apa? Yang mana yang lebih dulu? Nah ini yang saya belum dapatkan gambaran gitu. Karena kalau Anda gunakan satu-satu ya sama saja kan dengan single VRP gitu ya. Atau VRP biasa gitu. Saya nggak ngerti nih bagaimana ini. Jadi saya belum ini. Untuk ya. Gimana itu? Untuk ini Pak, untuk pembentukan rute awalnya kan menggunakan heuristik. Nah, dari heuristik ini savings dari matriks awal tabel jarak itu, kemudian dilakukan penghitungan savingsnya. Dari situ kan dihasilkan sejumlah nilai. Mohon sebentar Pak. Ya, itu metode yang Anda gunakan untuk mencari rutenya kan saving. Kebetulan Anda memilih saving kan, ada juga kan metode insertion atau nearest gitu ya. Anda gunakan saving gitu.
Tetapi yang saya tanyakan adalah logika bergeraknya kendaraan memilih TPS ini yang akan berangkat mengambil sampah-sampah di setiap TPS itu, bagaimana itu, padahal kan apalagi namanya ada beberapa depot ini gitu ya, gitu. Kan jangan sampai kendaraan yang berangkat dari depot A itu mengambil sampah pada TPS yang sama dengan kendaraan yang berangkat dari depot B misalkan gitu ya, gitu. Nah, ini kan harusnya ada apa? Ada algoritmnya ini kan gitu ya. Gimana caranya ini gitu. Nah, itu yang iya. Oke ya, oke lah. Saya tidak ini waktu kita berjalan terus ini. Nah, tapi itu mungkin jadi catatan Anda gitu ya. Nah, akhirnya rutenya terbentuk lah ya. Terbentuk dalam satu klaster itu beberapa rute gitu ya, karena ada beberapa pengelompokan dalam satu wilayah gitu. Nah, ini Anda gunakan saving ya. Lalu kemudian Anda gunakan N-colony ya untuk mengoptimisasinya. Ada tidak reasoning ya yang jelas mengapa N-colony yang digunakan, mengapa bukan genetic algorithm, mengapa bukan tabu search atau yang lain, salah satu metode yang ada di dalam metaheuristik gitu. Paham tidak mengapa pada saat kapan saya harus menggunakan N-colony atau genetic algorithm gitu dalam kaitan untuk pembentukan rute, optimisasi rute gitu ya. Bisa Anda jelaskan? Kalau untuk menggunakan N-colony sendiri itu Pak, melihatnya perilaku semut paling pas ya adopsinya. Jadi ketika semut itu menyebar, dilihat bahwa dia meninggalkan feromon kemudian menuju suatu tempat. Itu teknis pencarian rute untuk N-colony. Tetapi yang saya tanyakan, mengapa N-colony? Mengapa bukan genetic algorithm? Mengapa bukan particle swarm optimization gitu? Kalau untuk itu saya kurang paham Pak. Nah gini ya, saya beritahu nih ya. Itu ada asumsi-asumsi yang berkembang di dalam lapangan, situasi lapangan gitu ya. Dan ini sebenarnya ketika memang ada kebijakan untuk membentuk rute baru gitu ya. Karena ada perubahan-perubahan TPSK, ada perubahan-perubahan peletakan daripada TPA dan sebagainya. Kalau Anda ingin merekonstruksi baru rute yang ada, ya Anda gunakan diantaranya itu adalah N-colony, ya N-colony atau greedy, ya greedy. Itu juga salah satu metode membangun ulang, membangun ulang daripada rute yang sudah ada sebelumnya gitu ya gitu. Iya. Ya memang ada initial solution karena initial solution itu diperlukan di dalam metaheuristik ya sebagai inputan awal gitu. Tetapi ketika asumsi itu yang digunakan, maka itu digunakan greedika atau apalagi namanya N-colony optimization gitu ya. Nah itu. Kalau Anda ingin bahwa kombinasi pengelompokan di dalam satu klaster itu perlu diulang gitu ya. Karena misalkan ada pertimbangan-pertimbangan, ada TPS baru gitu. Maka Anda gunakan genetic algorithm atau katakanlah scatter search gitu ya gitu. Itu kita lakukan rekombinasi dari populasi yang ada gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda dapatkan initial solusinya ada 5 titik gitu ya, ada 5 TPS dalam satu kelompok itu, maka kita rekombinasi dia semuanya gitu. Jadi ada R pangkat N gitu ya. Kalau misalkan ada 5 berarti ada sekian kali itu. Kita coba cari satu-satu gitu. Itu asumsinya merekombinasi gitu. Tapi kalau misalkan Anda memodifikasi solusi yang ada gitu ya. Nah, Anda gunakan
tabusers kah, atau simulated annealing kah, gitu. Jadi harus disesuaikan dengan persoalan-persoalan yang muncul gitu, yang ingin ini. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan, tetapi juga harus paham ketika Anda menggunakan silet itu karena yang Anda ingin potong itu adalah barang-barang yang kecil. Lagi namanya kertas kah, benang kah, gitu. Tapi tidak berarti silet digunakan untuk memotong pohon gitu. Nah itu jadi Anda harus paham dulu, sesuaikan dulu dengan persoalannya gitu. Ya ini maksud saya sampaikan ini supaya nanti Anda bisa highlight gitu ya, atau berikan penjelasan tambahan pada tesis Anda untuk bisa membackup dengan baik penggunaan daripada tools-tools yang ada gitu ya, metaheuristik terutama itu ya gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Baik, saya kira itu saja. Jadi sebenarnya yang saya ingin lihat juga tadi perbandingan antara saving dan end-colony tadi itu. Artinya rutenya di mana dia. Karena begini kan, ketika Anda melakukan pembentukan rute baru, itu juga harus dilihat di lapangan gitu ya. Misalkan merekonstruksi tadi, end-colony kan dia merekonstruksi. Ada tidak jalannya di lapangan itu gitu ya. Yang tadinya misalkan Anda harusnya buat matriks dulu. Jadi matriks katakanlah dalam satu klaster itu ada 5 atau 6 TPS. Anda perhatikan dulu antar TPS itu ada jalannya apa enggak gitu. Apa asumsi awalnya memang semua terhubung gitu ya. Nah ini juga harusnya kan dilihat dengan kenyataan di lapangan gitu. Ya, kalau misalkan antara TPS 4 dan 5 itu tidak ada jalan gitu ya dia nggak akan dipilih dong kan. Gitu. Iya Pak. Nah, ketika juga direkonstruksi, nah itu tadi lihat dulu ke lapangan, apakah memang ada jalannya apa tidak antar TPS tadi itu gitu. Atau dia juga mungkin satu rute gitu ya, tidak bolak-balik. Jadi, nah itu juga yang harus diperhatikan. Gitu. Ya, nah itu maksud saya. Mungkin Anda harus bisa lengkapi dulu asumsi-asumsi yang ada, lalu kemudian supaya yang penting sebenarnya kan ini kita buat konsep gitu ya, dibuat tesis ini kan sebenarnya titik beratnya adalah konsep penyelesaian masalahnya itu. Oleh karena itu asumsi-asumsi harus kuat gitu ya, penggunaan metode harus punya reasoning yang jelas dan sebagainya. Baik, saya kira itu saja Pak Yogi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi. Saudara Jatmiko ya. Jadi saya lihat penguji 1, penguji 2 itu justru lebih banyak berikan masukan ya. Banyak masukan-masukan itu. Jadi ya Anda coba catat ya, nanti saya coba simpulkan. Untuk kesempatan penguji ketiga, silakan pada Pak Cevi. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Sebelum mulai bertanya, mungkin saya akan koreksi ada 2 hal yang ada di dalam draftnya Pak Jatmiko. Yang pertama adalah di bab 4 itu kan banyak tabel ya Pak Jatmiko gitu ya. Jadi jangan sampai tabel itu berdiri sendiri gitu ya. Jadi harus ada penjelasannya bahwa berikut ini akan ditampilkan tabel apa, kemudian setelahnya ditunjukkan tabel itu tentang apa, berbunyi apa, sehingga nyambung ke tabel lainnya itu ada penjelasannya ya. Jadi tidak hanya berjejer banyak tabel gitu ya, sehingga tidak terlihat sambung menyambung antara satu tabel dengan tabel yang lainnya. Itu koreksi yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini juga mungkin ya yang Pak Jatmiko lupa, bahwa di perumusan masalah itu ada 5 Pak ya, Pak Jatmiko tulis 5. Tapi di dalam kesimpulan gitu ya, itu tidak menunjukkan menjawab dari 5 rumusan itu ya Pak. Gitu ya. Bahkan kalau saya lihat itu ya, kesimpulannya itu bahkan belum menjawab berdasarkan hasil penelitian ini
rumusan masalah yang kelima-limanya gitu ya. Ya, Pak. Jadi harusnya ada pertanyaan, ada jawaban gitu ya. Ya, Pak. Nah, Pak Jatmiko melakukan penelitian ini kan untuk mendapatkan jawaban dari 5 rumusan tadi ya. Ya. Itu saja Pak koreksinya. Untuk pertanyaan tadi sudah dikemukakan oleh para penguji. Saya tinggal cari sisanya yang belum. Tadi sudah ditegaskan oleh penguji bahwa Pak Jatmiko harus betul-betul bisa menunjukkan bahwa penelitian ini itu ya posisinya ada di mana persoalannya. Apakah di PD kebersihan atau di wilayah gitu ya. Sehingga bisa menentukan apa ukuran persoalannya dan solusinya gitu ya. Jadi kalau cerita untuk masalah PD kebersihan kan berarti harus keseluruhan. Misalkan kalau truknya itu poolnya 1 gitu ya. Kemudian harus dijadwalkan disebar kemana saja. Kemudian yang kedua misalkan cerita tentang banyaknya sampah yang harus diangkut sehingga ditentukan dari jumlah truk tersebut berdasarkan jadwal mana yang harus pergi jam berapa, mana yang harus beriringan berikutnya gitu ya. Jadi teridentifikasi bahwa ini masalah se-Bandung Raya gitu ya, atau hanya wilayah di Bandung Barat dan Selatan saja gitu ya. Seperti yang kemudian Pak Jatmiko temukan, kan ternyata masalahnya hanya ada di Bandung Barat dan Selatan saja ya. Untuk utara dan timur nggak ada masalah, nggak ada perubahan. Gitu. Nah ya, jadi ditunjukkan bahwa ini persoalan se-Bandung Raya atau hanya masalah wilayah tertentu saja, gitu ya. Jadi supaya ya supaya jelas tadi, apakah ini multi atau single gitu ya. Dari awal sebenarnya sudah bisa teridentifikasi ya Pak Jatmiko, mulai dari bab 1 di latar belakang harusnya sudah teridentifikasi itu persoalannya ada di mana. Terus yang kedua kan tadi masalah bahwa supir nggak tahu rutenya. Nah, itu masalah siapa ya? Kemudian harusnya berangkat jam 5, ada yang jam 8 gitu ya. Nah, itu masalah sopir dan jadwal keberangkatan se-Bandung Raya atau hanya di wilayah tertentu saja gitu ya. Sehingga persoalannya teridentifikasi dari awal. Kemudian juga tadi sudah disebutkan bahwa truk awalnya kapasitas 10 meter kubik gitu ya. Tapi kemudian bisa dimaksimumkan menjadi 12 meter kubik gitu ya. Sehingga sebenarnya yang tadinya kapasitas 10 gitu ya. Kalau saya punya 5 truk gitu ya. Kemudian kita maksimumkan itu sudah nggak perlu truk ke-6 ya, karena sudah masing-masing tambah 2 meter kubik ya, dari 10 jadi 12. Gitu ya. Kalau kali 5 sudah jadi kapasitas 1 truk ya. Nah, sehingga persoalan rumusan masalah yang nomor 2 apakah perlu menambah truk atau tidak. Nah, itu kan Pak Jatmiko membuat rumusan masalah itu seharusnya ada data empiriknya ya, bahwa selama ini misalkan kapasitas truknya sudah melebihi, ada yang tidak terangkut dengan jumlah truk yang ada di satu pool di satu wilayah gitu, sehingga memerlukan penambahan truk gitu ya. Jadi rumusan masalah itu ditulis karena di awalnya sudah teridentifikasi ada masalah ya Pak tentang kapasitas itu, sehingga dari penelitian ini terjawab gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari apa yang Pak Jatmiko tuliskan, nggak ada tuh di akhirnya cerita tentang bahwa butuh truk tambahan gitu ya Pak, gitu ya. Iya Pak. Itu tadi. Kemudian saya berpikir, oh jangan-jangan Pak Jatmiko di awal tidak punya data empirik tentang kapasitas truk gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada cerita bahwa perlu menambah truk atau tidak gitu Pak. Ya, jadi karena sampai akhir ternyata nggak ada penambahan truk. Terus yang berikutnya ya tadi setuju dengan penguji sebelumnya masalah clustering tadi. Jadi
Jangan hanya Pak Jatmiko menentukan berdasarkan peta, titik di dalam peta, gitu ya, titik koordinat di dalam peta, kemudian yang dekat dijadikan satu klaster, gitu ya. Tadi Pak Helmi sudah menegaskan ada atau tidak jalannya, gitu ya. Jadi walaupun dia berdampingan, ada atau tidak jalannya. Kemudian saya ingin menambahkan, kalau ada jalannya, cukup dilalui dump truck atau tidak, gitu ya. Jalannya ada. Ini kan pakai dump truck ya, cerita dump truck semua ya Pak Jatmiko ya. Nah, jalan itu bisa dilalui dump truck enggak gitu. Jangan-jangan gang motor atau hanya satu mobil pick up gitu ya, sehingga tidak bisa dilalui dump truck, gitu ya. Jadi kondisi nyata di lapangan itu harus teridentifikasi di dalam proses clustering gitu ya. Jangan hanya melihat titik dekatnya saja gitu ya. Jadi kondisi fisiknya jalannya ada atau tidak. Yang kedua, jalan itu bisa dilalui oleh mobil dump truck atau tidak, kan ini dump truck kan mobil alat angkut paling besar yang dimiliki oleh PD Kebersihan ya Pak ya. Di samping tadi ada 4 jenis truk yang lainnya. Jadi harus kelayakan secara fisik clustering itu harus harus diperhatikan juga. Terus yang berikutnya, nah ini yang saya ingin tanyakan. Kenapa kemudian setelah Pak Jatmiko identifikasi, yang bermasalah itu ternyata hanya Bandung Selatan dan Bandung Barat saja Pak? Bandung Utara dan Bandung Timur nggak ada masalah? Karena kan melihat dari ini Pak, dari hasil perhitungan clustering itu Pak, dilihatnya dari situ permasalahannya. Jadi kenapa Pak Jatmiko sampai bisa memperbaiki gitu ya anggota clusteringnya yang tadinya 14 jadi 6 gitu ya? Memang yang sebelumnya diklasterkan satu klaster di Bandung Selatan itu ada 16, itu kenapa Pak kasus ekstinsinya bisa klaster Bandung Selatan itu 14, kemudian Pak Jatmiko bisa memperbaiki jadi 6, kenapa Pak? Ini Pak dari perhitungan klaster, kalau untuk ininya sendiri kondisi awalnya memang sebanyak itu, karena setelah dihitung menggunakan Cummins itu ada perubahan dari jarak terdekatnya itu. Maksudnya begini Pak Jatmiko. Jadi kan kita tidak cerita hanya berdasarkan perhitungan ya Pak ya, tapi kita lihat kasus realnya bahwa sebelumnya anggota clustering Bandung Selatan itu 14. Ya. Kemudian dari hasil Pak Jatmiko itu 6. Itu kan perubahannya signifikan ya Pak, dari 14 jadi 6, berubah 8 gitu ya. Iya. Nah, itu kenapa Pak sampai bisa dilakukan perubahan dari 14 jadi 6? Memangnya orang yang sebelumnya melakukan clustering itu kenapa ya Pak? Untuk pengelompokan wilayah agar lebih dekat Pak. Jadi kalau misalkan dilihat dari kondisi sebenarnya untuk pool Bandung Selatan sendiri itu tuh masuk ke jalan yang sempit Pak. Untuk dump truck tuh untuk khusus satu truk aja gitu masuk ke situ tuh. Jadi untuk kalau 2 truk masuk bolak-balik juga udah nggak worth gitu Pak jalannya, karena hanya khusus satu truk aja gitu masuk atau keluar gitu. Kalau nggak harus ngalah salah satu sampai ada yang truk yang di pinggir jalan untuk berhentinya seperti itu Pak. Bandung Selatan gitu, seperti itu Pak untuk kondisi realnya. Ya, jadi maksud saya adalah Pak Jatmiko punya justifikasi yang bisa diterima sehingga terjadi perubahan anggota klaster wilayah Bandung Selatan itu dari 14 jadi 6. Bahwa tadinya tidak teridentifikasi bahwa jalan itu muat untuk dump truck, gitu ya. Karena hanya dilihat berdasarkan kedekatan titik, gitu ya. Kan perubahan itu mungkin terjadi ya Pak Jatmiko. Itu karena misalkan tadinya nggak ada jalan, sekarang ada jalan. Tadinya nggak ada jalan tol, sekarang ada jalan tol. Tadinya ya itu tadi ya. Jadi perubahan di lapangan
bisa merubah juga anggota clusteringnya yang tadinya 14 jadi 6. Jadi yang penting ada justifikasi kenapa itu berubah. Jadi tidak sekedar berdasarkan angka gitu ya Pak ya, ini dekat, ini dekat, ini dekat itu Pak ya. Jadi dilihat di kondisi di lapangannya. Terus yang berikutnya, bahwa di dalam kasus yang tidak berubah itu seperti Bandung Timur sama sekali tidak ada perubahan apapun ya Pak ya, anggota clustering maupun rutenya. Nah sekarang yang Bandung Utara, anggota clusteringnya tidak berubah tapi rutenya berubah Pak, gitu ya. Kenapa Pak Jatmiko? Dasar perubahannya karena apa? Rutenya. Untuk kalau dasar perubahan ya dari hasil perhitungan itunya juga Pak. Kemudian untuk kondisi realnya, karena jumlah pool untuk Bandung Utara itu besar, sangat besar, kemudian cukup gitu. Bahkan sampai saya lihat sendiri untuk pool Bandung Timur Utara itu bisa untuk jadi tempat penampungan sampah juga. Seperti itu Pak, perubahannya itu. Oke, karena ada satu karakteristik khusus ya untuk Bandung Utara. Jadi kalau Bandung Utara itu tidak seperti yang Bandung Timur, Selatan, dan Barat. Itu kalau dilihat rutenya bisa bisa melingkar ya Pak ya. Tapi kalau yang Bandung Utara itu nggak bisa, harus bolak-balik Pak. Ya, harus bolak-balik. Jadi dari sampai ujung yang paling utara itu Terminal Ledeng itu harus balik lagi ke bawah. Iya. Dan salah satu perubahan yang terjadi ketika balik ke bawah kan tidak seperti sebelumnya, ke bawah itu ada alternatif ke Jalan Cihampelas atau Jalan Sukajadi. Ya. Kalau sekarang alternatifnya Jalan Cihampelas atau Jalan Cipaganti untuk kembali ke bawah. Ya, lewat Sukajadi nggak bisa. Jadi ketika ke atasnya itu jalannya satu-satunya harus lewat Sukajadi. Yang tadinya bisa lewat Cipaganti. Ya, gitu ya. Jadi maksud saya, jadi Pak Jatmiko juga bisa memberikan justifikasi, keterangan. Jadi kita kan berhitung itu hanya sebagai alat bantu ya Pak Jatmiko ya. Kita berhitung metode-metode itu sebagai alat bantu, tapi pada kenyataannya bahwa kita yang harus membuat keputusan bahwa angka-angka itu kita jadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat gitu ya. Jadi harus dibunyikan. Termasuk tadi dari para penguji cerita tentang metode ya Pak Jatmiko, jangan-jangan kita over effort gitu ya. Over costing, over method gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang kalau tesis itu metodenya harus lebih dari satu gitu ya, sehingga dipaksakan harus menggunakan 3 metode gitu ya, sehingga padahal pada kenyataannya dalam kasus Pak Jatmiko mungkin tidak perlukan tidak harus 3 metode itu ya, supaya supaya tidak over costing gitu ya, terutama ketika cerita peralihan dari saving heuristik ke metode heuristiknya ya, tadi yang koloni itu. Jadi dari dua penguji nampaknya Pak Jatmiko tidak bisa menunjukkan dengan jelas di akhirnya itu kenapa harus menggunakan metode ini koloni gitu ya. Dari saya itu saja Pak Ketua Sidang. Baik, terima kasih Pak Cevi. Baik, saya ke bagian terakhir ya. Jadi sekaligus saya berikan juga beberapa catatan yang harus diselesaikan dan dikerjakan ya oleh saudara. Saya pikir cukup banyak ini ya, Jatmiko ya, karena memang saya lihat secara penulisan ya, kamu tidak mengikuti kaidah penulisan tesis. Itu catatan. Jadi konten tadi table konten ya, content table atau table of content yang dibuat itu nggak ada. Itu kan hanya catatan kamu aja ya, supaya nanti membuat daftar pustakanya daftar isinya gampang. Jadi sementara berkas draft yang diberikan para penguji itulah nantinya draft yang jadi gitu ya harusnya. Jadi hati-hati karena penilaian pun ada di dalamnya adalah penulisan laporan gitu ya. Salah satu kaidah atau unsur dalam sidang tesis adalah penulisan laporan.
Jadi penulisannya harus sudah baik, sudah lengkap. Cover aja kan nggak ada ya. Kemudian daftar pustaka, daftar pustaka juga ada beberapa yang harus diperbaiki ya, banyak sekali. Tadi Pak Cevi juga sudah menyampaikan, saya awali dulu karena tadi Pak Cevi menyampaikan mengenai gambar tabel ya yang tidak dihantarkan begitu. Jadi karena memang Anda ini termasuk yang gerilya gitu ya. Kadang ada, kadang nggak ada gitu, hilang ya hampir beberapa bulan ya, habis tahun mungkin ya. Kemudian muncul lagi dengan kasus yang tetap tentang sampah tapi berbeda begitu. Waktu itu kalau tidak salah permasalahannya itu adalah kamu angkat dari PD Kebersihan. Sementara bahwa yang ada di Kota Bandung Raya itu belum tentu batas wilayah itu merupakan job desk dari pengangkutan sampah. Ini yang diutarakan oleh ketua mungkin atau direktur ya, kepala PD Kebersihan ya. Sudah sampaikan bahwa ada permasalahan bahwa belum tentu batas wilayah itu adalah memang harus dilakukan sesuai dengan batas wilayah, karena ternyata ada TPS yang muncul baru, ada juga TPS yang hilang nggak ada gitu ya, digabung dan yang lain, sehingga perlu direkonstruksi gitu kan, benar nggak gitu. Maka Anda kan mengusulkan, Pak saya mau pakai Kemins ya, sehingga batasan administrasi itu kita abaikan, nggak ada administrasi kewilayahan. Jadi Bandung Utara, Timur, Barat, Selatan itu nggak ada gitu. Ya, karena PD Kebersihan Kota Bandung inginnya memetakan kembali area layanan pengangkutan sampah. Iya, tapi pada berikutnya mungkin Anda kesulitan atau gimana menggunakan multi depot ya, multi depot itu kelihatannya karena di rumusnya aja ya bukan multi depot. Mungkin Bu Cucu tadi sangat baik sebetulnya ya mengoreksinya. Di formulanya aja itu tidak menunjukkan multi depot. Yang kamu pakai ya, kalau di bab 2 ada multi depot segala macam, formulanya nggak sama. Jadi betul tadi juga disampaikan oleh Pak Helmi dan juga Pak Cevi ya, bahwa kamu harus melihat permasalahannya adalah dari sisi permasalahan yang mana gitu. Dan itu di bab 1 ditunjukkan. Hingga karena ada antara keinginan dan pelaksanaannya berubah-ubah, jadilah gitu ya. Kamu nggak merubah lagi yang belakang-belakang gitu. Jadi ini sebetulnya bukan multi depot ya, tapi single depot yang kamu selesaikan 4 kali. Jadi di Bandung sana, Bandung Utara, seterusnya. Ya, kemudian juga Kemins ini sebetulnya terlalu dipaksakan. Kemins ini, walaupun is oke nggak masalah, tapi sebagai salah satu gambaran saja. Ya, tadi Pak Cevi juga menanyakan kenapa di Bandung Bandung Selatan ya, atau Bandung Barat itu yang tadinya jumlahnya kan bermasalah selatan dan barat ya. Yang terjadi perubahan banyak gitu. Jadi dari 14 jadi hanya 6 misalkan, 8 hilang ya. Tadi ada beberapa hal berkaitan dengan jalur akses ya, sehingga beberapa dipindahkan tidak lagi di sana masuk pengambilannya gitu ya. Nah itu perlu disampaikan, ada deskripsi, ada penjelasan ya dan seterusnya. Oke. Kemudian betul bahwa jangan terlalu over metode ya, kelihatan bahwa ini tesis ya. Jadi makanya tadi yang disampaikan oleh Bu Cucu dan Pak Helmi berkaitan dengan metode metaheuristik yang digunakan itu kan banyak. Tadi ditanya tuh Anda nggak bisa menjelaskan, bahkan nggak tahu gitu. Ini sangat disayangkan gitu kan. Dan Pak Helmi mau dengan berbaik hati menyampaikan gitu bahwa metode yang namanya sifatnya rekonstruksi dalam metode heuristik adalah biasanya menggunakan metode ini gitu ya, heuristik. Gitu kan? Metode yang berdasarkan perbaikan berdasarkan populasi gitu kan. Kemudian dia memperbaiki urutan segala macam, dikelompokkan berdasarkan kemiripan ya, maka metodenya tadi ada gitu ya. Nah, yang mana yang sesuai dengan karakteristik permasalahan ini kan gitu ya. Kalau awalnya waktu dulu kita diskusi awal adalah kamu merekonstruksi, makanya kenapa ACO kan. Ya, Pak. Tapi itu tidak dijelaskan ke sininya, malah kamu ngikut aja dengan batas wilayah yang ada. Itu udah puluhan tahun Kota Bandung gitu ya, padahal sebetulnya niatan PD Kebersihan adalah ingin memetakan kembali nih. Ya, betul. Gitu ya, ingin memetakan kembali kumaha ini teh gitu ya. Pengangkutan sampah itu bukan berdasarkan wilayah, tapi ya tadi terbentuk, maka dipetakan kembali. Ya termasuk kenapa menggunakan Kemins gitu ya. Kamu melupakan jumlah permintaan atau jumlah timbulan sampah yang ada di TPS-TPS. Sebetulnya mungkin kalau ingin memasukkan dengan jumlah timbulan sampah yang ada, selain jarak, mungkin pakai Kemins lebih
lebih mendekati lah pengelompokannya ya kalau di awal. Jadi kamu gunakan adalah cluster first, root second. Jadi menggunakan harusnya ya di awal tuh. Jadi tidak menggunakan yang root first, cluster second gitu ya. Tidak menggunakan yang itu. Jadi terus dimunculkan dalam permasalahan. Kekuatannya kan di sana. Ya Pak Helmi tadi mengingatkan bahwa konsepsi teori yang kuat itu di tesis. Makanya namanya tesis ya. Kalau masalah ngitung makan kamu pakai ini kan? Pakai MATLAB kan? Iya betul. Buktinya kan nggak ada penguji yang menanyakan hasil MATLAB kumaha, nggak ada gitu. Tapi kuatnya di theoretical ya, di kerangka berpikirnya dan seterusnya. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Helmi. Bahkan Bu Cucu tuh bertanya runut gitu ya. Iya. Terus gitu kan dari awal sampai akhir ya. Terutama saya sampaikan tadi yang jadi pokok penting itu adalah antara multi depot dan single depot. Sekarang sudah clear bahwa kamu tidak menggunakan multi depot. Ya, awalnya dulu saya mungkin juga Bu Cucu ya, karena memang ingin lihat dari sisi PD kebersihan, kita hilangkan semua itu buat dalam permasalahan multi depot gitu. Ya, jadi si pool tuh ada di mana gitu. Bisa aja poolnya nggak 4 ya, bisa aja poolnya 5 gitu. Bisa saja gitu. Ya tergantung dari kamu menggunakan pengklasteran gitu kan. Oke, tapi karena kamu sudah menggunakan yang single depot ya daripada merubah rumus dan perhitungan, ya nggak? Ya, jadi mungkin sesuai dengan saran-saran penguji ya ini adalah permasalahan single depot sebetulnya. Ya, itu tapi ngitungnya 4 kali gitu ya. Satu di sini, satu di sini, satu di sini gitu. Jadi nggak terpengaruh dengan legok nangka kah ataukah di Sarimukti gitu ya. Oke, kemudian ganti, nah ini betul, Bu Cucu tadi menyampaikan ganti kata existing gitu ya, karena existing ya kondisi sekarang dan sekarang juga apa yang dibandingkan. Harusnya kondisi existing yang belum dilakukan perhitungan ya, dengan analisis perhitungan permasalahan kamu dengan yang sudah dilakukan perhitungan ini hasilnya seperti apa, bandingkan. Dan itu saya lihat tidak terlihat ya. Tadi Pak Ciwi menyampaikan di kesimpulan pembandingannya nggak dimunculkan hasilnya. Ya, jadi harus konsisten kalau janjinya di penelitian ini adalah ada 4 atau ada 5 pertanyaan dan itu sudah dijadikan satu fakta ya bahwa pertanyaan ini memang itu perumusannya, bahwa yang namanya kapasitas atau jumlah truk itu menjadi masalah ya, dan datanya memang kekurangan kapasitas mengenai truk gitu ya, maka kamu munculkan dalam perumusan masalah berapa jumlah truk yang harus dibutuhkan. Tapi kalau nggak ada, karena itu terbentuk kata Bu Cucu tadi, itu sih otomatis terbentuk dari hasil pembentukan cluster misalnya atau pembentukan rute, ketemunya sekian, tinggal dibagi aja jumlahnya sekian, itu masih penuh, masih memenuhi kan. Tadi juga Pak Civi juga sampaikan kalau kurang kan ada dua kubik yang berikutnya kan, 10 dan 12 bisa dipenuhi dari yang beriringan tadi. Nah jadi kalau nggak ada permasalahan, hilangkan dari perumusan masalah pertanyaan itu ya. Oke, kemudian ya di bab 2 itu bukan hanya sekedar ya, bab 1 ini banyak ya, saya tulis banyak juga di sini ya, existing, kemudian tadi termasuk perumusan masalah. Kemudian yang di bab 2 untuk literatur itu tidak sekedar copy paste ya, ngambil, tapi buatlah sintesisnya. Termasuk gunakan kalimat yang baik dari state of the art, posisi penelitian kamu berdasarkan penelitian sebelumnya. Karena kamu ini kan juga mengambil beberapa dari kasus-kasus penelitian yang lain ya. Tadi kebetulan Bu Cucu menyampaikan ini anak bimbingan saya dan seterusnya. Itu harus jelas dirujuk dari mana, dari dia, dan di pustaka ada dicantumkan. Ya kalau tidak nanti plagiarisme gitu ya. Oke, kemudian bab 3. Nah, bab 3 ini apa ya? Dulu itu sempat saya sampaikan kerangka berpikirnya karena saya bingung juga kamunya mau kemana gitu. Jadi kalau hanya runut kayak flowchart langkah pemecahan masalah itu udah biasa. Tapi kan supaya kita mendudukkan permasalahan kaitannya seperti apa, maka perlu ada kerangka berpikir kan di awal itu. Misalkan permasalahan tentang apa, masuk ke diagram yang mana, sehingga nanti akan tahu, oh ini perlu meta heuristik. Oh, kalau meta heuristik perlu initial solution gitu kan. Dan kenapa kamu gunakan saving metric? Ini pertanyaan tadi yang Pak Helmi belum terjawab kan. Kenapa sih saving metric? Padahal banyak yang lain. Ya karena contohnya banyak misalkan, atau yang populer ini. Ya kamu bisa sampaikan dong di dalam riset ini kenapa menggunakan saving metric. Ya. Ada argumennya gitu. Kemudian juga tadi sama
kenapa menggunakan cluster, ya. Cluster yang dipilih juga K-means kenapa. Berikan penjelasan. Jadi apapun yang kamu gunakan di dalam langkah penelitiannya, menggunakan model metode, ya asal kita setuju saja ya. Kita yang mungkin membaca, melihat, mendengar, ataupun penelitian kamu, fine-fine aja selama itu di state, dinyatakan bahwa problemnya ini, dia punya karakteristik ini, maka menggunakan nanti modelnya ini. Dan ada alasannya kenapa pakai itu, ya silahkan. Sebagai peneliti kan boleh kan saya mau pakai ini, tapi apa argumennya? Ya ada, harus kuat itu argumennya. Ya, termasuk juga tadi menggunakan colony optimization. Tapi Pak Helmi tadi udah memberikan solusinya ya. Sedikit beberapa gambaran kenapa pakai itu dan awalnya memang rekonstruksi. Awalnya. Tapi kalau sekarang begini saya nggak tahu kamu bicara rekonstruksi juga nggak gitu. Ya buatlah seolah-olah rekonstruksi lah ya. Ada perubahan tadi di Bandung Barat dan Bandung Selatan. Walaupun tidak menyebut itu harusnya. Ya, ada sekian TPS, jadi berubah jadi sekian TPS. Dan diberikan nama lah Bandung wilayah Barat, Bandung wilayah Timur, tapi bukan wilayah administrasi ya. Ini perlu dipahami masukan-masukan. Kemudian di bab 4 yang kamu sampaikan tadi termasuk tabel-tabel dan juga penggunaan metode yang tepat itu dibuat dengan baik ya. Perhitungannya runut begitu. Kemudian tabel harus dihantarkan, nggak boleh berdiri sendiri. Demikian juga kalau ada gambar gitu ya. Jadi kata Pak Cevi, jadi mengalir ceritanya gitu ya. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Atau pada tabel pas sekian menjelaskan mengenai itu gitu ya, ada keterangan. Kan nggak sulit ya. Ya Pak. Nah, bab 5 ini juga yang penting, karena di bab 5 inilah bagaimana penelitian ini bisa bunyi gitu ya. Tadi Pak Cevi, Bu Cucu juga Pak Helmi menyampaikan bahwa tidak hanya angka keluarannya gitu, tapi lihat dalam existing, apalagi ini kan kasus real ya, kasus nyata yang ada. Jadi kalau kata Pak Helmi tidak, dan Pak Cevi juga Bu Cucu tadi menyampaikan bahwa tidak hanya berdekatan si TPS ini, tapi kalau nggak ada jalur akses ya nggak bisa. Jalur akses itu misalkan one way, two way gitu ya, bisa bolak-balik atau satu arah. Kemudian lebar jalan, itu kan terlihat. Makanya aplikasi Google Map itu sebetulnya hanya melihat bagaimana kondisi jalan. Ya. Nah ini saya akan koreksi tadi yang Pak Helmi tanyakan berkaitan dengan hasil clustering di K-means itu. Kamu kan gunakan perhitungan pengelompokan atau perhitungan jaraknya itu menggunakan Euclidean distance. Kamu gunakan longitude dan latitude. Dalam permasalahan lokasi titik untuk di VRP itu biasa digunakan. Biasa digunakan. Ya karena misalnya begini, kalau lewat pegunungan, lewat jalur mana yang jauh, maka kalau lewat, dulu kan mungkin nggak ada Google Maps ya. Nggak ada Google Maps, lewat mana, jalur mana, nggak ada. Jadi dia Euclidean distance. Dia tarik berdasarkan titik ordinat. Tapi itu kalau ke dalam jarak, itu harus dihitung jadinya berapa jarak. Jadi ada yang namanya, kamu ada yang hilang di sini. Jadi Pak Helmi pasti menanyakan, gimana caranya clustering berdasarkan jarak, ya kan, K-means, tapi yang keluarnya itu adalah selisih antara latitude, longitude dari sekian sebaran. Makanya luarnya itu 0,0 itu adalah yang belum dikonversi. Ya kan? Belum dikonversi itu karena ada yang biasanya dilakukan satu tahapan, ada mengkonversi dari derajat lintang bujur utara begitu menjadi jarak, menjadi distance. Ada, softwarenya ada. Ya. Ada lah, pasti kamu juga tahu kan, sudah saya beritahukan. Jadi ada yang online gitu kan, paling gampang online sebetulnya tinggal masukkan, keluar ya, dikonversi latitude longitude jadi kilometer. Ya. Gitu ya, ada tinggal. Nah, disitulah bisa melihat selisihnya tadi ternyata jaraknya itu adalah yang memang berdekatan. Gitu ya. Yang kata Pak Helmi nyebut-nyebutkan adalah yang sederajat. Jadi kalau radius sekian, maka dia akan masuk wilayah dia gitu. Jelas ya? Nah, ini adalah yang saya maksudkan tadi kenapa memang menggunakan ACO rekonstruksi gitu. Karena dengan demikian kamu sebetulnya mendobrak batas wilayah gitu. Menata ulang rutenya. Iya, menata ulang rutenya. Jadi kamu tidak melihat lagi batas administrasi, didobrak batas administrasi. Ini mah wilayah Bandung Utara. Dalam masalah sampah Pak peduli gitu kan. Yang jelas saya kan kemana ngambil sampahnya. Nah, itu adalah PD Kebersihan menyampaikan begitu. Permasalahannya kan hasil wawancara kamu menyampaikan. Apa sih problemnya? Ya, oke ya, jelas ya. Jadi itu ada satu konversi yang kamu lupa tidak menyampaikan dalam bab 4 sehingga
kok hasilnya 0,00 sekian, nggak akan bisa dibaca kilometer itu atau meter, ya. Baik, kesimpulan tadi Pak Cevi sudah menyampaikan bahwa poin-poinnya adalah kamu harus perhatikan. Jadi kalau memang dijanjikan akan ada 4 rumusan permasalahan harus dijawab berdasarkan urutan metode yang kamu gunakan untuk menjawab permasalahan tadi, ya sampaikan di kesimpulan, gitu ya. Iya. Ya, masalah lampiran barangkali ada beberapa lampiran perhitungan hasil MATLAB ya yang tidak dimunculkan di bab 4 kamu lampirkan di lampiran. Ya, saya lihat ada iterasi yang dipakai dalam ACO yang tidak ditampilkan di mana di bab 4 ya. Entah saking banyaknya, tapi itu penting untuk melihat dari mana ya, berapa banyak misalkan dia melakukan proses pembangkitan tadi ya yang sampaikan veronomnya, berapa parameter juga. Nah, ini kan luput dari pertanyaan-pertanyaan ya, karena ya penguji asik untuk memperhatikan konsep yang kamu sampaikan. Ya, dalam AC itu ada parameter-parameter, misalkan untuk parameter penguapan, evaporasi dan seterusnya itu harus tahu dari siapa, dari mana kamu rujuk gitu. Ya, itu juga dicantumkan juga. Iya. Baik, itu masukan-masukannya dan saya sudah tulis, ya juga direkam juga. Nanti Anda tinggal akses. Udah. Oke. Baik, itu yang bisa disampaikan. Barangkali sebelum kita break, ada yang mau disampaikan oleh para penguji? Mungkin ada yang terlupa atau ingin menambahkan? Pak Bu Cucu, Pak Helmi, Pak Cevi. Ya, satu hal Pak Yogi, ini aja mungkin terkait dengan rutenya ya. Ya, Pak. Itu kan ini ya, kalau Anda coba perbesar ini Jatmiko. Ya, Pak. Ini kan dia berangkat dari mana ini kendaraannya itu? Dari pool, Pak. Dari pool. Pool itu apa definisinya? Depot. Tempat kumpul ini, Pak. Tempat kumpulnya kendaraan. Iya, betul. Terus berakhir di mana? Berakhir kembali ke pool lagi, Pak. Oh, kembali ke pool lagi. Tapi kalau Anda gambarkan tadi itu rute itu, dia hanya berhenti di TPA gitu. Tidak ada lagi ke pool satu lagi, ke pool lagi gitu. Jadi maka tadi saya lihat, loh ini mungkin open VRP gitu ya. Enggak, Pak. Jadi kalau untuk ininya, Pak, karena hanya dari TPA dari TPA itu jalannya karena hanya satu arah, satu jalan nasional, sehingga saya hanya mengukur jaraknya aja Pak, dari TPA ke pool berapa itu, seperti itu Pak. Enggak, jadi itu sudah salah kalau begitu. Jadi Anda nggak memasukkan berarti ya di dalam proses perhitungannya gitu. Jarak, menambahkan jaraknya. Iya, harus ada, harus kembali, asumsinya harus balik lagi kembali kan harus gitu, balik ya. kalau PRP. Kalau PRP kan harus kembali. Kalau nggak harus kembali juga asal memang ya kan sudah asumsinya kamu jelaskan open PRP. Nah, karena di dalam rumusannya akan berbeda nantinya gitu kalau dia tidak kembali atau kembali kan gitu. Nah terus ketika dia tidak kembali, nanti awal pemberangkatannya kemana lagi kan gitu. Itu si truknya balik sendiri Pak. Si truk itu balik sendiri. Retractable, auto retractable. Nanti diangkat melalui udara atau gimana? Ya, itu dia. Zut aja balik. Ya, tambah penjelasannya aja, Jatmiko ya, tambah penjelasannya. Saya kira itu Pak Yogi, maaf. Baik, terima kasih Pak Helmi. Jatmiko ya, itu iya betul, kalau VRP kamu harus balik. Itu asumsi kamu sampaikan gitu, bahwa dia kembali lagi karena VRP. Kecuali ya open VRP, dan untuk permasalahan sampah itu sebutnya special case gitu, kasus khusus sebetulnya. Ya, cuma karena untuk bisa diselesaikan, maka asumsinya begitu jadinya, rada dipaksa, jadi balik lagi. Sama seperti kasusnya ini ya, rute bis sekolah gitu ya, dia kemana-mana, itu khusus itu ya, ada khusus. Baik, Bu Cucu atau Pak Cevi ada yang mau disampaikan, ditambahkan? Ya, izin saya menambahkan Pak Yogi. Saya itu ingin Jatmiko tidak merubah total begitu ya, tetapi kita bisa membuat alur ceritanya ini ajak gitu, utuh ya. Jadi
kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan perhitungan kecuali data berubah begitu ya, itu biar saja kita masih bisa gunakan, tetapi penjelasannya bukan hanya penjelasan, dari mulai perumusan masalahnya itu disesuaikan saja begitu ya. Jadi dari judul tadi kita sesuaikan bahwa sebetulnya ini apa sih yang akan dilakukan. Kalau saya ini usul ya, seandainya bisa diterima oleh Pak Yogi dan Jatmiko, usul saya begini saja, Jatmiko itu berdirinya di Dinas Kebersihan. Supaya apa? Supaya Keminsnya tidak dibuang. Sayang ya, sudah menghitung begitu ya. Tetapi menentukan K-nya berapa, Anda akan bagi ke dalam berapa kelompok itu kan, itu harusnya kebijakan dari Dinas Kebersihan, akan dibagi menjadi sekian misalnya. Anda gunakan K-nya itu ya, keluarnya angka K-nya berapa itu adalah kebijakan. Kalau kita sudah bilang kebijakan mah yang kita tidak bertanggung jawab ya, kenapa sekian ya, yang nggak tahu itu kata dinasnya gitu ya misalnya ya. Nah, jadi Keminsnya bisa digunakan, tetapi kan berarti alur ceritanya harus dimulai dari Dinas Kebersihan yang akan merekonstruksi lah ya proses pengangkutan sampah ini di Bandung ini. Lalu dia punya ketentuan akan dibagi sekian. Nah, itulah yang Jatmiko menggunakan kayaknya berapa? 4, oke. Nanti harus berdasarkan 4 ya. Lalu didapatlah 4 kelompok dari Bandung Raya ini ya. Nah, nanti lupakan dengan apa yang ada sekarang, kan Anda mau merekonstruksi ya. Jadi jangan lalu tadi kan ada dari sekian menjadi sekian, yang nggak ada karena kita baru ini gitu ya, baru membangun, baru melakukan pengelompokan. Nanti terbentuklah 4 kelompok. Lalu belum bisa jadinya kita menentukan yang bermasalah hanya yang wilayah mana, yang nggak bisa gitu, lakukan 4-4-nya ya. Jadi berdirilah Anda di Dinas Kebersihan, mulai dari melakukan pengklasteran, pengelompokan, ada 4 kelompok, nanti kelompok 1 itu terdiri mana saja, kelompok 2. Nah, sesudah itu oke, tidak apa-apa, lakukan satu persatu, kelompok 1, kelompok 2 sampai 4 gitu. Ya, saya nggak tahu nanti namanya apa, karena kalau sekarang Bandung Barat, Bandung Utara mungkin itu nanti ya tergantung lah apapun namanya, begitu ya, hasil dari clustering Anda gitu. Sesudah itu ya Anda lakukan pencarian initial solutionnya itu masing-masing dengan menggunakan saving heuristic. Itu sebagai penentuan pencarian initial solution. Jadi bukan metode lain, bukan, karena memang diperlukan. Sesudah itu Anda gunakan M-koloni, oke, tidak apa-apa ya. Jadi banyak yang sudah Anda lakukan itu tidak dibuang, tetapi setting dari jalannya ini yang ya kita luruskan lah gitu ya, supaya Anda tidak sudah menghabiskan waktu sekian untuk melakukan ini kemudian nggak digunakan. Saya tidak ingin seperti itu, tetapi ingin ajik gitu ya. Kalau memang itu yang akan dilakukan, maka lebih mudah kita merubah setting ceritanya lah gitu ya untuk tesis ini. Tapi jangan lupa tadi gambar rute itu wajib ya. Jadi gambar rute untuk kelompok 1 atau klaster 1, klaster sampai dengan klaster 4, gambarnya masing-masing seperti itu. Dan betul ya, tadi juga sebetulnya saya ingin menyatakan, tapi takut terlalu banyak, bahwa Anda harus nyatakan poolnya itu ada di mana untuk masing-masing klaster. Kalau Anda punya 4 klaster, klaster 1 itu poolnya di mana gitu ya. Dan di situ tersedia berapa truk gitu ya. Nah, kemudian soal bahwa kalau sudah selesai di klaster 1 misalnya, lalu kan sampah dibawa ke TPA. Nah, nggak ada masalah pengangkutan ke TPA-nya karena jalurnya sudah pasti, sudah jelas ya. Nah, sesudah itu kemudian dia akan kembali ke pool gitu. Jadi sebetulnya sih kalau saja nanti dimasukkan itu sih posisi TPA-nya itu dari hasil
pada setiap klaster itu maksud saya di sini wilayah lah ya, wilayah dalam tanda kutip ya, hasil clustering tadi. Nah, tapi kan di situ pun akan ada beberapa kelompok kecil pada satu wilayah itu ya, tergantung kepada kapasitas angkut dan volume sampah yang harus diangkut gitu. Nah, kalau Anda mau lihat yang sama ya, ini juga pengangkutan sampah menggunakan model Open PRP. Itu mungkin Anda masih kenal Gary Mahardika. Itu ya, 2008, bisa dicatat. 2000 berapa, Bu? 8? Saya lupa kalau angkatannya, tapi Gary Mahardika tuh rada beken lah, dia kalau tidak salah pernah di BEM gitu ya, kalau nggak salah. Di himpunan ya, Bu? Iya. Di FEMA ya. Bukan di himpunan kayaknya, dia nggak di himpunan tapi di yang FEMA, fakultas ya apa? Ya, di gitu. fakultas ya. Gitu. Itu apa namanya? Dia menggunakan Open PRP sama untuk sampah. Yang membedakan karena dia masih memungkinkan saat itu, dia itu ikut truk sampah untuk mengukur jarak sebenarnya gitu loh. Ya itu yang buat saya ingat karena mau dia ikut truk sampah gitu ya. Tapi ya itulah perjuangan dan dia happy karena dia bilang saya malah jadi kenal banyak orang katanya dengan pengemudi itu gitu. Nah, mungkin kalau Anda kan tidak memungkinkan saat ini ya, jadi tidak apa-apa datanya diambil yang memungkinkan Anda peroleh, tetapi itu Pak Yogi, jadi saya ingin ceritanya itu utuh begitu, jangan yang dilakukan apa, yang dimaui apa, yang dilaporkan yang lain lagi gitu ya Jarmiko ya. Jadi Anda bisa selamatkan hasil perhitungan yang Anda sudah lakukan, tetapi sesuaikan saja setting ceritanya sehingga mulus gitu ya. Terima kasih Pak Yogi. Baik, terima kasih Bu Cucu, Saudara Jatmiko. Baik, kita sudah berakhir pada sesi tanya jawab ya dan pengujian. Kita akan masuk pada sesi penilaian. Untuk itu kita akan break terlebih dahulu sidang ini. Kita akan skors dulu sidangnya untuk beri kesempatan para penguji memberikan penilaian. Untuk itu Anda saya akan tempatkan di waiting room ya, bersama dengan mungkin ada teman mahasiswa lain yang juga menyaksikan sidang ini. Baik, Saudara Jatmiko sudah kembali ke ruangan ya? Ya Pak. Sidang tesis Magister Teknik Industri kita buka kembali untuk menyampaikan dan membacakan hasil penilaian dan pengujian atas tesis yang dipresentasikan. Ya. Berita acara sidang Magister Teknik Industri, Program Studi Magister Teknik Industri Pasca Sarjana Universitas Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Rabu 16 Desember 2020 pukul 10:04 telah diselenggarakan sidang Magister Program Studi Magister Teknik Industri Pasca Sarjana Unpas semester ganjil 2020-2021. Atas nama kandidat sebagai berikut, NRP 178030015 Jatmiko Agung Nugroho, dan dosen pembimbing 1 Yogi Goswara, dan dosen pembimbing 2 Ibu Dr. Senior Hajah Cucu Tarla Dimiati MSIE, dengan dosen penguji 1 Bapak Dr. Senior Muhammad Norman Helmi DA, dan dosen penguji 2 Bapak Dr. Senior Haji Cevi Herli Sumerli Adiwirya Magister Teknik. Dengan judul tesis yang disampaikan mungkin nanti ada perubahan ya. Pembentukan rute truk sampah di wilayah Kota Bandung dan pendekatan heuristik dan metodistik and colony optimization. Setelah dilakukan penilaian atas proses bimbingan, penalahan laporan tesis dan pengujian sidang, maka dan ini dinyatakan lulus dengan nilai 87,7 A-, IPK 3,54 dan dengan yudisium sangat memuaskan. Ya, dan beberapa catatan-catatan perbaikan itu cukup banyak ya. Asal sebetulnya perhitungan nggak banyak, hanya mendudukan kembali ceritanya yang jelas gitu. Kalau Bu Cucu tadi mengatakan alur ceritanya yang jelas. Nah, itu yang nanti akan dibuat lagi alur ceritanya supaya kita sesuaikan dengan perhitungan-perhitungan yang sudah dilakukan, ya, ditambah dengan beberapa koreksi-koreksi tadi diperbaiki ya dari para penguji. Barulah ini akan bisa masuk ke dalam transkrip nilai ya. Kalau sudah ada bukti perbaikan tesisnya dan bisa masuk ke dalam ya transkrip nilai, pengajuan transkrip nilai di pasca. Demikian berita acara sidang tesis ini dibuat semestinya, diputuskan di Bandung pada hari Rabu 16 Desember 2020. Ketua sidang Yogi Goswara dan para anggota dan proses penguji ya, Bu Cucu, Pak Helmi dan juga Pak Cevi. Ya. Sekali lagi atas nama program studi ya dan juga Sivitas Akademika serta
Direktur Pasca Sarjana Universitas Pasundan menyampaikan selamat, sampaikan salam untuk keluarga. Tim pembimbing dan penguji juga menyampaikan selamat pada Anda atas pencapaian sejauh ini ya. Walaupun tidak tepat waktu ya, kita lewat 3 tahun sedikit ya, tapi Anda sudah bisa menyelesaikan, walaupun perbaikan-perbaikan harus ada sebagai tanggung jawab Anda sebagai ya insan ilmiah atau akademik ya, sehingga mendapatkan gelar Magister Teknik dengan baik. Sebelum saya tutup sidang ini dan sebelum saya juga memberikan kesempatan Anda untuk menyampaikan pesan-kesan ya, terlebih dahulu saya akan mintakan Bu Cucu atau Pak Helmi atau Pak Cevi untuk menyampaikan sesuatu ya kepada kandidat ya sebelum nanti kita tutup sidang ini. Dari Ibu biasanya mewakili kita. Saya kira ya, betul. Ya, dari Bu Cucu saja ya kalau gitu ya. Bu Cucu biasa lebih pas. Mangga silakan Bu Cucu. Ya, ini sih pesan ibu kepada anaknya aja ya barangkali. Karena sekarang Jatmiko masih bisa saya panggil sebagai anak saya. Sesudah ini saya nggak berani lagi ya, apalagi nanti kalau Anda sudah, entahlah sudah jadi apa satu saat ya. Jadi saya hanya ingin titip Jatmiko, menuntut ilmu itu tidak selesai dengan Anda sudah mendapatkan gelar magister ya. Karena itu terus lanjutkan belajar. Saya sampai setua ini sekarang juga masih belajar banyak hal yang saya pelajari dari Pak Yogi, dari semua yang lainnya, dosen-dosen yang ada di prodi kita, dan masih mencari juga sendiri itu. Karena apa, nggak cukup hanya belajar dari teman-teman, tapi juga saya menginginkan sesuatu yang lain begitu. Jadi saya ingin kalau ibunya yang sudah tua aja masih belajar, Jatmiko jangan pernah merasa sudah cukup ya. Saya sudah magister sekarang, enggak itu ya. Proses belajar itu lanjutkan. Kemudian untuk belajar itu butuh pengorbanan, ya waktu, ya tenaga, ya kesabaran, ya banyak hal. Dan itu Jatmiko masih muda, laki-laki. Ya kalau saya boleh iri, saya tuh sering iri sama laki-laki ya. Ya, mangga ini bapak-bapak nih ada 3 ya. Ketika sedang mempelajari sesuatu, itu bisa tidak diganggu oleh apapun. Istrinya akan jangan ganggu papa, anaknya jangan ganggu ya gitu. Tapi kepada perempuan itu tidak berlaku. Jadi kalau saya sedang konsentrasi memikirkan sesuatu, tiba-tiba dipanggil begitu ya, tiba-tiba ada, saya harus simpan itu, harus tunda, harus saya tanggalkan. Nah, mumpung Jatmiko tidak pada posisi seperti itu, jadi serius. Ya. Itu saja. Karena magister itu bukan apa-apa kalau hanya dianggap itu sebagai terminal dari proses belajar. Enggak, itu lanjutkan ya. Itu saja barangkali Pak Yogi. Terima kasih Bu. Terima kasih. Baik, kami persilakan Saudara Jatmiko untuk menyampaikan pesan-pesan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta rekan-rekan Bu Gina yang nyata membantu saya untuk mencapai kesuksesan ini. Kemudian kekurangan saya mohon maaf karena banyak. Jadi harap dimaklumi Pak, Bu. Karena saya juga sambil menjagain Ibu gitu kan. Lagi sakit kebetulan, beliau udah tua. Jadi mohon maaf sekali karena banyak kekurangan tesis saya. Ya, paling segitu Pak, Bu. Terima kasih atas bimbingannya. Semoga ilmu dari Bapak dan Ibu bermanfaat sampai kapanpun. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, barangkali sudah di penghujung sidang tesis untuk Saudara Jatmiko Agung Nugroho. Untuk itu kita tutup dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih pada Bu Cucu, Pak Helmi, dan Pak... Jadi foto dulu, Pak. Oh iya, di foto. Ya, sok hilang. Baik, saya tutup dulu Ibu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.